Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my video. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang tantangan manajemen sumber daya insani dan masalah manajemen sumber daya insani. Tantangan manajemen sumber daya insani itu terbagi atas dua. Tantangan eksternal yang pertama yaitu 1. Memonitoring lingkungan, 2. Mengevaluasi dampak perubahan, 3. Mengambil tindakan-tindakan yang proaktif, dan yang keempat, mendapatkan dan mengenal umpan balik. Tantangan manajemen sumber daya insani secara eksternal yang pertama yaitu tantangan-tantangan teknologi. Tantangan-tantangan teknologi, dampak kemajuan teknologi pada manajemen personalia terjadi dalam dua cara. Yang kedua, kegiatan-kegiatan pesaing. Adanya berbagai kasus pembajakan para manajer merupakan contoh kasus nyata adanya persaingan terhadap manajemen personalia. Yang ketiga, kondisi politik dan pemerintahan. Semakin baik dan bagus kebijakan politik dan pemerintahan, maka akan semakin memperkuat sumber daya manajemen insani. Baiklah, selanjutnya faktor eksternal tantangan sumber daya insani. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis dapat menggambarkan komposisi angkatan kerja seperti umur, pendidikan, persentase penduduk yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Salah satu perubahan persepsi sosial budaya yang sumber daya insani adalah tentang perempuan. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Adanya kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan merupakan salah satu faktor berhasilnya suatu perusahaan. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Tentang masalah ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Selanjutnya, tantangan internal. Tantangan internal itu dibagi atas 5. Yang pertama, karakter organisasi. Yang kedua, serikat karyawan. Yang ketiga, sistem informasi. Yang keempat, perbedaan-perbedaan individual karyawan. Dan yang kelima, sistem nilai manajer karyawan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam tantangan internal sumber daya insani masa kini. Yang pertama, mengubah ragam tenaga kerja. Memiliki kemampuan beradaptasi yang baik adalah tantangan besar bagi sumber daya insani masa kini. Yang kedua, mengubah nilai tenaga kerja. Tenaga kerja generasi baru memiliki pendidikan yang lebih. Yang ketiga, mengubah tuntutan karyawan. Karyawan sekarang bukan cuma suka uang saja, banyak juga dari mereka yang menuntut kebebasan dalam tempat kerja. Yang keempat, mengubah tuntutan lingkungan. Lingkungan modern dicirikan oleh globalisasi, meningkatkan persaingan, peraturan pemerintahan, dan inovasi teknologi. Yang kelima, pengenalan teknologi baru. Teknologi baru dapat mencegah pada pelatihan ulang atau kebutuhan untuk merekrut. Dan yang keenam, mengubah pasar. Mengubah pasar, pola pasar pembelian konsumen dapat mempengaruhi pemerintahan tenaga kerja. Dan yang ketujuh yaitu mengubah tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang baik dapat mempengaruhi permintaan pasar tenaga kerja. Yang kedelapan, outsourcing. Outsourcing adalah bagian penting dalam peran sumber daya insani di dalam perusahaan. Dan yang kesembilan, diskriminasi. Diskriminasi manajemen sumber daya insani baru menyediakan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam masalah manajemen sumber daya insani. Yang pertama, persaingan dengan pasar tenaga kerja. Organisasi harus bisa bersaing dengan perusahaan lain untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, perubahan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi dalam informasi dapat membuat sulit bagi organisasi untuk mengikuti perkembangan terbaru. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Organisasi memiliki keterbatasan dan infrastruktur serta anggaran dalam sistem informasi. Yang keempat, ketergantungan pada pihak ketiga. Organisasi mungkin perlu bertanggung jawab pada penyedia layanan eksternal dalam sistem informasi. Yang kelima, kebutuhan akan keahlian khusus. Maksudnya, sistem informasi yang canggih cenderung membutuhkan keahlian khusus. Yang keenam, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Adanya sebagian tenaga kerja kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal sistem informasi. Selanjutnya, kurangnya motivasi dan komitmen. Karyawan mungkin tidak memiliki motivasi dan komitmen dalam hal sistem informasi.
Yang kedelapan, kurangnya kepemimpinan dan dukungan manajemen. Manajemen mungkin kurang memberikan dukungan kepada tenaga kerja. Dan yang terakhir, konflik antara departemen. Konflik antara departemen dapat menghambat dan kolaborasi dalam teknologi. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.